Itu adalah siaran langsung pembunuhan. Beberapa bajingan mengatasnamakan pasukan bela diri, menggunakan kekerasan kolektif, menghina orang yang tidak bersalah, dan menunjukkan kekuatan mereka. Orang-orang ini menghasilkan uang dari penonton. Buruh migran minta upah dengan spanduk. Untuk uangnya, mereka berbicara dengan miliarder. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka akan dipukuli dengan kejam. Miliarder ini bahkan menyiarkan langsung, mengancam akan membunuh para pekerja itu, memegang klub di tangan, dihancurkan secara brutal, menyebarkan keadilan yang salah bagi penonton. Tapi mereka tidak tahu kelompok mereka adalah momok, menghasut kemarahan dan kebencian terhadap orang lain. Kali ini, seorang Letnan Soo-hyun melihat ini, dengan cepat menghentikan kendaraan, mengancam mereka dengan senjatanya. Juk Chang tidak takut. Tembak. Atau kamu tidak berani? Kemudian menyuruh juru kamera untuk memfilmkan semuanya dengan hati-hati. Juk Chang menyentuh pistolnya, hampir memukulnya, tapi Soo-hyun melemparkannya lebih dulu. Pembantunya mengelilinginya di setiap sisi. Seorang ajudan meniduri gadis itu di mobil. Mereka tidak tahu, mereka memprovokasi orang yang salah. Saat gadis-gadis ini dalam bahaya, sebuah mobil berhenti. Seorang hakim ketua Kang Yo-han datang. Mengetahui apa yang terjadi, dia dengan marah memukul orang-orang jahat ini. Juk Chang mencoba memprovokasi dia, dan dicekik. Dia tidak bisa melawan. Pembantu Juk Chang terlalu takut untuk membantunya. Yo-han menyeretnya ke mobil. Beraninya kau menyentuh keponakanku? Juk Chang dengan menakutkan memohon padanya. Tapi sudah terlambat. Yo-han ingin membunuhnya. Setiap pria memiliki titik lemah yang tak tersentuh. Keponakannya adalah satu-satunya kerabatnya. Sekali menyakitinya, kamu akan dibunuh. Tapi, Soo-hyun mengarahkan pistol ke Yo-han, menyuruhnya untuk berhenti. Yo-han dengan tenang menatapnya. Kecuali Gaon datang dan menenangkan mereka. Ada pertarungan lain. Yo-han berhenti mencekik Juk Chang. Dia tampak seperti ikan dingin, membuat Soo-hyun tidak nyaman. Sebenarnya, dia tidak berani menyakiti pria ini. Aku menantangmu untuk menembakku. Penonton ini sangat gila. Mereka membela untuk kejahatan dan kekerasan. Banyak penonton yang mendukung Juk Chang. Dia mengacungkan jempol ke atas dan ke bawah, untuk menunjukkan penghinaannya terhadap pengadilan. Perbuatannya ini, menghasut kegembiraan pendukungnya yang bodoh. Mereka bertepuk tangan untuknya. Dia tidak merasa takut, karena dia benar-benar kuat. Dia bekerja untuk Presiden Heo Jong-se, pria yang tidak bermoral. Dengan grup ilegalnya, dia memberi dirinya hak untuk menghukum orang lain. Tapi dia tidak tahu, dia menyakiti orang yang salah. Di koridor, seorang pria berkostum hitam, berjalan seperti angin, menjadi agresif. Dia datang di depan orang banyak. Itu adalah Yo-han. Juk Chang menatapnya. Dia bukan musuh Yo-han. Setelah menyerang mereka untuk sementara waktu, tidak ada yang berani melawan. Mereka jatuh. Juk Chang bersembunyi di lantai bawah. Terengah-engah, dia dipukuli oleh Soo-hyun. Begitulah caranya. Dia dibawa ke pengadilan, melalui ruang sidang secara langsung. Orang-orang memilih keputusan akhir Juk Chang. Duduk di posisi ini, berarti dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tapi dia tidak merasa khawatir, karena ini adalah kesempatan untuk menjadi terkenal dan mendapatkan lebih banyak penggemar. Juk Chang melepas mantelnya, percaya diri berjalan di panggung, ingin menyatakan sesuatu. Yo-han hanya tersenyum, biarkan dia melakukannya. Juk Chang berbalik, mengambil pidato tertulisnya, memberitahu mereka bahwa dia ingin menyelamatkan negara ini. Itu sebabnya dia mengadakan grupnya. Dia menggunakan pernyataannya yang tidak logis, untuk membandingkannya dengan seorang pahlawan. Dia mengancam mereka bahwa, menghukumnya berarti merusak persatuan nasional. Tetapi orang-orang di pengadilan melihat ini sangat konyol. Namun, banyak penonton mendukung pidatonya, dan menghiburnya. Saat memberikan suara, jumlah pendukungnya terus meningkat. Jumlah pendukung hakim rendah. Hakim menunjukkan video kesalahannya. Juk Chang melihatnya dengan bangga, tepuk tangan sendiri. Gaon datang kepadanya. Juk Chang dengan tidak hormat melihatnya. Tapi video selanjutnya akan membuatnya terkejut. Pria ini adalah seorang pengganggu, tapi menyebut dirinya pahlawan keadilan, mengabaikan hukum dan bergengsi. Dia pasti seorang pengganggu, seorang pengecut terkutuk.
Neneknya menangis di video. Katanya cucunya dulu pria yang baik. Setelah mengetahui kesalahannya, dia merasa tidak percaya. Dia pikir dia hanya anak-anak. Semoga pengadilan memaafkannya. Ayahnya tiba-tiba berteriak memanggil namanya, memintanya untuk mengembalikan uang yang dia pinjam. Uang itu untuk membeli peti mati untuk neneknya. Juk Chang terlihat sangat marah. Tidak tahu harus berbuat apa. Ini belum berakhir. Guru lamanya sangat terkejut tentang ini. Di SMA, dia pernah dibully. Meskipun berteman dengan siswa yang buruk, siswa itu tidak melihatnya sebagai kaki tangan. Penonton juga terkejut. Ternyata YouTuber ini tidak sekeren itu. Hanya pria biasa. Temannya yang lain di sekolah menengah berkata, dia biasa menaruh kamera tersembunyi di toilet. Fans mulai berbalik. Gaon bertanya padanya. Juk Chang ingin para penggemarnya menyumbang, menggalang dana untuk negara. Jadi di mana uang itu? Ini membuat Juk Chang tersedak lagi. Gaon mengira dia mengambilnya untuk membeli senjata. Jika itu benar, itu adalah kerusuhan. Dia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Saat ini, Juk Chang membutuhkan nasihatnya. Tapi pria ini tidak mendukungnya. Juga ingin membunuhnya. Seorang pembawa acara wanita menangis di video. Juk Chang memerasnya setiap hari. Memaksanya untuk memberinya uang. Dia terkejut bahwa dia bahkan mengambil uang untuk pemakaman neneknya. Dia adalah seorang bajingan. Setiap fakta sampahnya terungkap. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Seorang pengacara datang kepadanya. Juk Chang sangat berhati-hati sekarang. Tapi saat ini, pengacara ini ingin membantunya. Seperti yang kamu tahu, Juk Chang bukanlah seorang revolusioner. Juga bukan unsur perselisihan internal. Sebenarnya, orang ini tidak memiliki wewenang di pengadilan ini. Semoga dia bisa mengubah kesombongannya. Alasannya, membiarkan orang ini tersentuh dan meneteskan air mata. Apa yang dia tidak tahu adalah, ini adalah tindakan yang mereka atur sebelumnya. Tujuan mereka terlalu memberinya pelajaran yang berarti. Johan dengan tulus berkata, itu untuk memberinya kesempatan untuk memulai dari awal lagi. Mereka hanya akan memasukkannya ke penjara selama 3 tahun saja. Dan efeknya akan dimulai dari 5 tahun kemudian. Apakah Anda benar-benar berpikir ini adalah akhir? Mengenai kemampuan residivismenya yang tinggi, dia akan dipaksa untuk memakai rantai elektronik. Lokasinya akan diawasi di aplikasi mereka, dan semua orang akan dapat melacak langkahnya. Awalnya terdengar seperti sistem kontrol nasional. Sebenarnya, orang-orang yang dulu menderita dari siksaannya, atau ingin memberi pelajaran kepada orang jahat ini, semua berkumpul, dan menghukumnya setiap kali mereka melihatnya. Menggunakan kekerasan kolektif untuk menghukumnya. Apa yang terjadi maka terjadilah. Juk Chang akan menghabiskan sisa hidupnya di neraka. Ini adalah film terbaik untuk meredakan amarahmu. Terima kasih sudah